Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi tentunya. Diikuti dengan keberuntungan yang terus-menerus dan keajaiban yang nyata. Semoga kepada Anda sekalian ya. Untuk mendapatkan keajaiban itu kita mesti bersifat menerima. Jadi ketika kita memiliki sifat menerima, maka keajaiban itu akan datang. Tetapi ketika kita memiliki sifat tinggi, sulitlah keajaiban itu untuk datang ya. Karena seolah-olah kita telah mengusir keajaiban tersebut. Jadi kita mesti memiliki sifat menerima. Maka datanglah keajaiban itu. Dari mana saja keajaiban itu datangnya ya? Tanpa diduga tidak bisa kita terka. Tetapi ketika diri Anda tuh angkuh, bukan Anda lah, misalkan saya angkuh, itu sulit untuk mendapatkan keajaiban itu. Sehingga kita nantinya banyak mengeluh, banyak marah-marah. Darah tinggilah jadinya. Jadi jika ingin mendapatkan suatu keajaiban, itu memang mesti memiliki sifat rendah hati. Bukan saya so bisa loh, bukan saya so bisa rendah hati, tidak. Sama-sama belajar, sama-sama belajar. Untuk mencapai keajaiban itu, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai harapan yang Anda inginkan. Boleh dicoba oleh Anda, silakan. Patut dicoba. Coba misalkan bersifat rendah hati. Datanglah tidak lama keajaiban itu. Coba saja. Dicoba saja. Keajaiban itu datangnya tuh dari mana saja. Tentang masalah apa saja, tentang sesuatu yang sukar misalkan kita pecahkan. Tetapi ketika kita bersifat menerima, datanglah jalan keluarnya, kan begitu? Begitu kan? Bisa dari teman kita tiba-tiba datang ke rumah kita, menyatakan suatu pendapat yang memang dia belum tahu tentang suatu masalah kita. Bisa dari mimpi datangnya petunjuk isyarat tersebut. Bisa tiba-tiba ketika kita sedang berpikir gini, tiba-tiba datang. Jalan keluar dari permasalahan kita. Ketika kita sedang berjalan, memikirkan suatu masalah yang sukar kita pecahkan, tiba-tiba datang pemecahannya. Misalkan ada yang sedang berbicara berdua di sana, kita sedang berjalan, terdengarlah oleh kita, ini ternyata sama tuh masalahnya, yang sedang kita hadapi. Seorang temannya tuh memberitahu kepada temannya jalan keluarnya. Berarti tuh kan tiba-tiba saja ya. Itulah makanya kita jangan merendahkan orang tuh. Kadang misalkan dari orang yang dianggap oleh kita tuh, misalkan orang yang hina, orang yang di bawah derajat kita, padahal dia yang memiliki jalan keluarnya. Bisa di jalanan, jalan keluar itu tiba-tiba saja permasalahan yang kita hadapi itu ada jalan keluarnya. Bisa dari seseorang yang tidak kita sangka. Jadi tidak harus dari diri kita, tidak harus dari pikiran kita, tidak. Itu terlalu menguras pikiran ya. Terlalu menguras pikiran. Naluri manusia itu menginginkan suatu kemudahan, bahkan dalam berpikir pun.
Itulah yang kita harapkan kan. Jadi bisa dari mana saja begitu ya. Dari mana saja. Itulah yang namanya inspirasi. Inspirasi dari mana saja datangnya. Ketika dari dalam diri. Ada bisa dari seseorang. Aspirasi dari luar diri. Dari keluarga, dari tetangga. Dari mana saja. Atau ketika kita kesulitan rizki misalkan ya, ketika kita sedang kesulitan nih, sedang kesulitan rizki, nyari uang dari mana. Terkadang yang tidak kita sangka tuh, dia yang membela kita, yang oleh kita tuh hanya dihina misalkan, yang oleh kita tuh hanya diledek. Nah ternyata dari dia jalan keluarnya tuh. Terkadang begitu ya. Jadi jangan meremehkan seseorang. Ketika seseorang misalkan saya nih lagi sulit rezeki, sulit uang ya misalkan ya, gimana jalan keluarnya nih buat bayar itu ini, buat bayar itu ini ya misalkan. Tiba-tiba misalkan bisa saja ada yang datang yang ngasih. Kan begitu ya. Tiba-tiba saja ada yang menyuruh kita untuk kerja. Tiba-tiba saja ada yang mentransfer uang kepada kita. Nah itulah. Makanya itu bukti ada kaitan-kaitan hati. Ada kaitan batin seseorang dengan batin seseorang, ada kaitannya. Itulah patut kita syukuri ya. Makanya kita tuh jangan merasa sendiri. Jangan merasa apa tuh teraniaya sendiri, tidak. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapi diri kita sendiri. Apakah kita akan tinggi? Apakah kita akan rendah hati? Kalau orang yang tinggi hati, jodoh sulit ya. Sulit, rezeki sulit. Ya gimana mau orang nyuruh kerja kan begitu ya. Jalan keluar sulit. Dan dia akan dilelahkan oleh pikirannya sendiri karena pikirannya itu tinggi. Ya dilelahkan saja dengan pikirannya sendiri. Dengan caranya sendiri dia akan lelah dengan caranya sendiri, percaya. Percaya enggak? Tetapi orang yang rendah hati itu tidak akan dilelahkan dengan suatu keadaan ketika dia sukar ya. Karena dia rendah hati, sifatnya tuh menerima ya. Dia terima kesukaran itu dengan tetap. Dia berpikir caranya gimana nih memecahkannya. Tetapi dia ketika ada pendapat, saran, dia menerima. Dan tidak pilihan menerima sarannya. Kita tuh kadang pilihannya menerima saran tuh. Saya saja. Padahal saran tuh dari mana saja. Dari mana saja. Emas itu adanya di bawah bumi kan begitu ya. Batu permata, batu mulia itu adanya di bawah bumi. Dipahami kan? Sehingga kita jangan meremehkan seseorang yang misalkan secara sosial di bawah kita, secara ilmu misalkan di bawah kita. Apa yang harus kita sombongkan? Kan tidak ada yang harus kita sombongkan ya. Tidak ada.
akhir-akhirnya kan kita semua meninggalkan dunia ini. Jadi untuk mendapatkan keajaiban kembali lagi itu mesti bersifat menerima. Barulah keajaiban itu datang. Dicoba saja, coba saja oleh Anda. Begitu ya, semoga Anda sehat selalu. Amin.